Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 93. Oke lah, gak usah banyak mangming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tatapan mata dari Hong Lim lihat pada Xiaoyan dengan penuh keterkejutan, dan dia berpikir apakah pemuda yang tidak terkenal ini bisa melawan Hong Chen. Sementara orang tua berjubah abu-abu yang berada di samping dari Hong Li merasa bahwa Xiaoyan adalah orang yang cukup kuat, dan dia penasaran dari mana Klan Han menemukan bocah seperti itu. Mendengar ucapan seperti ini, Hong Li pun cukup panik dan dia bertanya apakah Hong Chen bisa mengalahkan pemuda itu. Orang tua berjubah abu-abu dirinya mengatakan di seluruh kota Tianbei ini Hong Chen merupakan pemuda terkuat, dan tenang saja, berbagai teknik dari pavilion petir akan membuatnya semakin tidak memiliki tandingan di dalam generasi yang sama. Mendengar hal ini, Hong Li pun bisa bernafas lega. Sementara tatapan mata dari Hong Chen melihat pada Xiaoyan, yang kemudian dia bertanya, "Katakan padaku, siapa namamu?" Sambil tersenyum, Xiaoyan pun mengatakan, "Aku hanyalah individu yang tidak terkenal, dan namaku adalah Xiaoyan. Diriku ini tidak bisa dibandingkan dengan reputasi besar dari tuan muda Hong Chen." Hong Chen pun kembali berkata, "Aku akan memberimu waktu 10 detik untuk memutuskan apakah kau ingin mundur dari tempat ini, ataukah aku akan mengubahmu menjadi cacat seumur hidupmu." Dengan cukup santai, Xiaoyan pun menjawabnya, "Tidak perlu waktu 10 detik, aku sudah memutuskan untuk bertarung denganmu." Mendengar ucapan dari Xiaoyan itu, Hong Chen pun buru-buru mengeluarkan doki petirnya sambil berteriak, "Ingatlah, namaku adalah Hong Chen, dan dikalahkan di tanganku akan menjadi kehormatan bagimu." Setelah mengatakan hal ini, Hong Chen melemparkan sebuah energi petir ke arah Xiaoyan. Namun Xiaoyan hanya menghadapi energi petir itu dengan sangat santai. Pada akhirnya, tabrakan energi petir dengan doki hijau milik Xiaoyan menimbulkan ledakan di tempat ini. Xiaoyan kemudian tersenyum lalu mengatakan, "Tuan muda Hong Chen, keluarkan seluruh kemampuanmu, karena trik kecil seperti ini tidak akan mengalahkanku." Mendengar provokasi dari Xiaoyan, Hong Chen pun buru-buru mengeluarkan cakar, yang kemudian ada energi petir besar di dalam cakar itu meluncur ke arah Xiaoyan. Dalam sekejap saja, cakar tersebut pun juga berhasil dihentikan Xiaoyan dengan cukup mudah. Hal ini membuat Hong Chen menjadi sangat terkejut. Dia kemudian berteriak dan mengeluarkan cakar yang lainnya dengan kekuatan yang lebih hebat. Xiaoyan segera mengepalkan tinju, dan doki hijau yang membawa api kali ini telah muncul, kemudian bertabrakan dengan cakar milik Hong Chen itu. Hong Chen yang tidak ingin menyerah berkali-kali mengeluarkan serangan cakar petirnya, namun hal ini masih tetap mampu ditahan oleh Xiaoyan, yang membuat Hong Chen semakin emosi. Hong Chen sekali lagi mengeluarkan cakar petir yang luar biasa dan meluncur dengan sangat cepat ke arah Xiaoyan. Melihat serangan yang sangat mengerikan, Xiaoyan pada akhirnya menyemburkan doki yang cukup hebat dari dalam tubuhnya, dan semua orang yang ada di tempat ini menjadi kaget karena ternyata Xiaoyan juga merupakan seorang Do Huang berbintang 7 yang sama dengan Hong Chen. Tidak heran jika Xiaoyan ini berani maju karena level kekuatannya memang seimbang dengan seorang Hong Chen. Untuk menghadapi serangan dari cakar petir itu, Xiaoyan pun mengeluarkan ledakan oktan, dan akhirnya dar! Ledakan yang besar pun terjadi. Cakar milik Hong Chen pun dihancurkan, dan kali ini semua orang bisa melihat bahwa Hong Chen telah terlempar dengan jarak yang cukup jauh. Xiaoyan kemudian mengambil petir yang ada di lengan bajunya dan kemudian melemparkan petir itu sambil mengatakan, "Kau benar-benar berpikir bahwa kekuatan tersembunyi petir kecil ini akan dapat menyakitiku?" Dengan raut wajah yang cukup muram, Hong Chen pun menjawabnya, "Tidak kuduga bahwa kau sebenarnya juga merupakan seorang Do Huang bintang 7, dan kau telah bersembunyi terlalu dalam. Tidak heran Klan Han menyuruhmu untuk menantang diriku, karena ternyata kau juga memiliki kualifikasi untuk menjadi lawanku. Tapi kekuatan yang kau tunjukkan itu masih belum cukup jika dirimu itu ingin mengalahkan diriku." Setelah mengatakan hal ini, Hong Chen berteriak dan auranya meningkat dengan cepat. Karena sebenarnya
Hong Chen telah menggunakan teknik rahasia dari pavilion petir angin untuk meningkatkan kekuatannya secara singkat. Ekspresi semua orang yang ada di klan Han ketika melihat hal ini, mereka menjadi sangat terkejut, tidak menyangka bahwa Hong Chen akan mengeluarkan teknik keturunan Dewa Petir yang membuat kekuatannya langsung melonjak. Han Shu dan juga Han Yu, mereka berdua hanya bisa saling pandang dan ada sebuah kekhawatiran ketika melihat pada Xiaoyan. Namun saat ini Xiaoyan masih tetap tenang ketika menghadapi lonjakan energi di dalam tubuh Hong Chen. Tatapan mata Hong Chen melihat tajam ke arah Xiaoyan. Dia mengepalkan tinju dan tiba-tiba saja muncul palu logam berwarna hitam yang cukup besar. Cahaya petir juga berputar-putar di palu logam ini. Karena itu merupakan sebuah harta yang didapatkan oleh Hong Chen dari pavilion petir angin. Hong Chen mengayunkan senjata palunya ini berkali-kali, yang kemudian mengeluarkan sebuah ledakan sonik dan membuat arena pertarungan menjadi bergetar. Hong Li yang sangat tahu kemampuan dari Hong Chen, dirinya pun segera mengatakan, sebenarnya apa latar belakang bocah kecil yang bernama Xiaoyan itu? Di usia yang masih sangat muda, dengan kekuatan seperti ini tidak mungkin dia adalah orang yang tidak dikenal. Tapi kenapa nama Xiaoyan itu belum pernah terdengar di wilayah utara dari dataran tengah ini, maupun di seluruh dataran tengah? Bisa membuat Hong Chen mengeluarkan palu petirnya adalah sesuatu yang luar biasa. Sementara pria tua berjubah abu-abu yang ada di samping Hong Li pun segera mengatakan, dataran tengah ini sangat luas, ada banyak ahli yang telah bersembunyi, dan cukup normal jika kita tidak mengenal mereka semua. Namun kau tidak perlu khawatir, karena Hong Chen telah menggunakan teknik keturunan Dewa Petir, maka pemenangnya sudah diputuskan. Mendengar hal ini, Hong Li hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia cukup yakin jika putranya itu mampu mengalahkan Xiaoyan. Sementara di arena pertarungan sendiri, Xiaoyan terlihat tampak tenang dan juga santai. Tiba-tiba saja Xiaoyan mengepalkan tangan dan memunculkan pedang beratnya. Melihat senjata yang dikeluarkan oleh Xiaoyan, Hong Chen pun hanya tersenyum karena dia kali berpikir jika senjata itu ringan, kemungkinan pergerakan dari Xiaoyan akan bisa menghindari seluruh serangan dari seorang Hong Chen. Namun ketika senjatanya itu berat, Xiaoyan tidak akan pernah bisa bergerak dengan leluasa, yang pada akhirnya akan kalah dengan kecepatan seorang Hong Chen. Tiba-tiba saja Hong Chen pun menggeser salah satu kakinya untuk mengeluarkan sebuah teknik tertentu. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum karena teknik itu adalah sesuatu yang telah dia kenal dan juga telah dia kuasai. Tubuh dari Hong Chen segera menghilang. Detik berikutnya dia muncul di belakang dari Xiaoyan dan menggunakan palu petirnya untuk memberikan serangan. Namun Xiaoyan dengan cukup santai menggerakkan pedang berat ke arah belakang. Hal itu langsung berbenturan dengan palu petir dan menimbulkan suara dentangan yang cukup menggetarkan telinga. Hong Chen segera menjaga jarak dari Xiaoyan, lalu mengatakan, bocah nakal, kau sebenarnya bisa melihatku setelah menggunakan gerakan 3000 petir. Xiaoyan tidak menanggapi perkataan dari Hong Chen, yang kemudian sambil melihat pada Xiaoyan, Hong Chen kembali berkata dalam hati, sepertinya aku harus segera menghabisi orang ini dengan cepat, karena teknik keturunan Dewa Petir sangat terbatas. Ketika hal itu habis, maka kekuatanku akan menurun drastis. Detik berikutnya Hong Chen mengangkat palunya ke atas langit, yang kemudian banyak petir kini telah muncul dari palu tersebut dengan aura yang sangat menakutkan. Dia meluncurkan serangan itu ke arah Xiaoyan, yang kemudian Xiaoyan sekarang menahannya menggunakan teknik gelombang Liu He. Banyak petir telah menghantam teknik milik Xiaoyan, namun tidak ada satupun petir yang mampu menerobos masuk untuk memberikan serangan pada tubuh Xiaoyan. Melihat hal ini, Hong Chen pun memaksimalkan seluruh kekuatan petirnya, yang kemudian banyak petir telah mengepung Xiaoyan. Hong Chen tertawa, lalu mengatakan, aku ingin melihat bagaimana dirimu menghilangkan kekuatan petir angin khusus dari pavilion petir anginku. Tepat ketika tubuh dari Hong Chen berbalik dan mendarat di tanah, tiba-tiba saja ada suara mengatakan, apa yang bisa kau banggakan dari kekuatan petir angin yang seperti ini? Sebuah api hijau tiba-tiba saja meletus dan menghilangkan kekuatan petir angin milik Hong Chen dalam sekejap. Hal itu membuat orang tua yang duduk di sebelah Hong Li terlihat sangat terkejut, kemudian mengatakan,
Sebenarnya itu adalah api surgawi tubuh dari Xiaoyan. Sekali lagi terlihat di arena pertarungan. Dia melihat pada Hong Chen sambil mengatakan, apakah ini teknik terkuatmu? Sepertinya aku telah melebih-lebihkan dirimu. Dalam sekejap saja, ekspresi raut wajah Hong Chen berubah menjadi sangat jelek. Dan dia mengencangkan cengkraman tangannya pada palu petir. Akhirnya, Hong Chen mengerti bahwa Xiaoyan adalah orang yang tidak mudah dihadapi. Bahkan setelah dirinya menggunakan teknik keturunan Dewa Petir yang memperkuat kekuatan di dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, Xiaoyan pun berkata, jika kau sudah tidak memiliki teknik lagi, biarkan aku yang mengeluarkan teknikku. 3 perubahan misterius api surgawi. Dalam sekejap saja, tubuh dari Xiaoyan dikelilingi oleh api hijau. Dan kali ini, aura di dalam tubuhnya meningkat dengan pesat yang membuat Xiaoyan setara dengan puncak Dao Huang. Ekspresi terkejut pun terlihat dalam tatapan mata pria berjubah abu-abu yang berada di samping Hong Li, lalu mengatakan, sebenarnya dari mana bocah kecil ini berasal? Dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya terlalu dalam. Kali ini, kemungkinan Hong Chen akan dirugikan. Dalam sekejap saja aura di dalam tubuh Xiaoyan melonjak dengan pesat. Bahkan saat ini, Xiaoyan terlihat jauh lebih kuat daripada Hong Chen. Dan dia seolah-olah hanya 1 langkah menuju tahap Daozong. Han Qi yang melihat Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, teknik rahasia yang sangat kuat, peningkatan kekuatan seperti ini. Bahkan teknik keturunan Dewa Petir dari pavilion petir angin tidak bisa dibandingkan dengannya. Shu'er benar-benar telah mengundang makhluk yang luar biasa. Sementara Han Yu kali ini mengatakan, ketika aku berada di akademi dalam saat itu, Xiaoyan sudah berani ikut campur tangan di dalam pertempuran dengan seorang Dao Huang. Ketika dirinya masih berada di tahap Dadoshi, dan saat ini bertahun-tahun telah berlalu, kemungkinan pencapaiannya juga akan lebih menakutkan. Meskipun Hong Chen itu adalah orang yang jenius, tapi di hadapan Xiaoyan dia lebih rendah. Mendengar ucapan dari kakaknya, Han Su hanya bisa tertawa. Dan tatapan mata cantiknya terlihat sangat mengagumi Xiaoyan. Tiba-tiba saja di dalam benak Xiaoyan dia melihat sebuah lapisan tipis yang merupakan penghalang antara level Dao Huang dengan level Daozong. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, mungkinkah ini adalah penghalang untuk menerobos ke tahap Daozong? Ternyata jarak antara puncak Dao Huang dengan Daozong itu masih sangat jauh. Jika aku memiliki 2 perubahan misterius api surgawi yang lainnya, apakah diriku bisa langsung menembus penghalang ini? Tatapan mata Xiaoyan kembali melihat tajam ke arah Hong Chen dan sambil tersenyum. Dia memegang pedang beratnya yang kali ini mulai melangkah maju mendekati Hong Chen. Ketika melihat pergerakan dari Xiaoyan itu, Hong Chen buru-buru mengeluarkan petir di bawah kakinya. Karena itu, teknik gerakan 3000 petir dan dia segera menghilang supaya tidak terkena amukan dari Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya tertawa sambil mengatakan, gerakan 3000 petir. Pada akhirnya, Xiaoyan pun mengayunkan pedang beratnya yang kemudian diang! Suara benturan yang sangat keras pun terdengar karena itu merupakan benturan antara pedang berat milik Xiaoyan dengan palu petir milik Hong Chen. Tatapan mata syok telah melintas kembali di dalam mata Hong Chen yang kemudian dia berkata, kenapa gerakan 3000 petirku tidak berpengaruh sama sekali padanya? Sementara Xiaoyan hanya bisa tersenyum ketika melihat tubuh dari Hong Chen memilih untuk mundur. Hong Chen kembali menggunakan langkah 3000 petirnya dan dia bergerak sangat cepat untuk memberikan pukulan menggunakan palu petir di tangannya. Namun lagi-lagi seluruh pergerakan dari Hong Chen itu dengan sangat mudah terbaca oleh Xiaoyan dan dia menahan serangan Hong Chen menggunakan pedang beratnya. Situasi seperti ini membuat Hong Chen menjadi sangat panik karena dia berada di pihak yang sangat dirugikan. Setiap orang yang ada di tempat ini juga mengetahui bahwa Hong Chen sebenarnya bukan tandingan dari Xiaoyan. Sementara orang-orang dari klan Han hanya bisa tersenyum ketika Hong Chen tertekan di bawah kekuatan milik Xiaoyan. Adu senjata terus berlanjut hingga beberapa saat dan akhirnya Xiaoyan pun melemparkan tinjunya ke dada dari Hong Chen. Hal ini membuat Hong Chen terlibat mundur dengan jarak yang cukup jauh, kemudian memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Tubuh Hong Chen pun gemetaran karena ini merupakan pertama kalinya dia dibuat babak belur setelah melakukan pertarungan dengan seseorang di level yang sama.
Melihat Hong Chen tidak segera berdiri, Xiaoyan pun lalu mengatakan, "Berdirilah, serangan telapak tanganku tidak akan mengambil nyawamu." Tiba-tiba saja raut wajah Hong Chen berubah, yang kemudian dia mengatakan, "Kau adalah orang pertama dari generasi yang sama yang telah memaksaku menjadi seperti ini." Hong Chen menatap tajam ke arah Xiaoyan sambil mengusap darah di sudut mulutnya, yang kemudian memegang palu petir di tangannya dengan sangat erat. Detik berikutnya, Hong Chen mengeluarkan sebuah doki petir yang luar biasa, dan akhirnya hal itu benar-benar berkumpul dengan palu petir yang ada di tangannya. Hong Chen juga meludahkan darah esensi pada palu petir itu, yang kemudian membuat palu petirnya memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Orang tua berjubah abu-abu yang ada di samping Hong Li, ketika melihat hal ini dia pun menarik nafas sambil mengatakan, bocah itu benar-benar bisa memaksa Hong Chen menggunakan keterampilan Do yang secara pribadi diajarkan oleh pimpinan pavilion petir angin utara, Xiaoyan. Dia memang sangat kuat, dan sepertinya hampir tidak ada orang di generasi muda dari pavilion petir angin yang bisa bersaing dengannya, kecuali Nona Feng. Tubuh dari Hong Li dalam sekejap saja menegang ketika mendengar nama Nona Feng, yang kemudian dia bertanya, apakah Nona Feng itu adalah generasi muda satu-satunya dari pavilion petir angin yang dalam 100 tahun terakhir ini telah lulus ujian menara petir langit. Tetua berjubah abu-abu hanya bisa menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Hong Chen pun mengayunkan palu petir yang ada di tangannya dengan keras ke arah tanah sambil berteriak, "Palu petir pembasmi!" Tiba-tiba saja, banyak petir keluar dari dalam palu itu yang kemudian berubah menjadi binatang petir yang kali ini berlari dengan sangat cepat menuju ke arah Xiaoyan. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan pun dibuat sedikit terkejut, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya perak telah muncul di bawah kaki Xiaoyan. Tubuhnya segera menghilang untuk menghindari binatang petir itu. Tetua berjubah abu-abu yang berada di samping Hong Li menjadi sangat terkejut ketika melihat Xiaoyan segera menghilang, yang kemudian orang tua itu berdiri dengan cara yang cukup kaget sambil mengatakan, "Apa? Gerakan 3000 petir?" Sekali lagi binatang petir milik Hong Chen tiba-tiba saja menghilang dan mengejar Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan cukup kerepotan, dan dia berpikir bahwa kemungkinan binatang petir ini merupakan jurus terakhir dari Hong Chen. Selama dia bisa mengalahkannya dan juga menghancurkan binatang petir ini, maka Hong Chen tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk bisa melawan Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan dengan cepat mengambil langkah untuk mundur. Dia membentuk sebuah segel yang kemudian berkata, "Auman penghancur emas singa harimau." Gelombang sonik yang luar biasa dikeluarkan dari dalam mulut Xiaoyan, yang kemudian berbenturan dengan binatang petir itu. Dalam sekejap saja, binatang petir milik Hong Chen pun langsung berhenti. Namun detik berikutnya, binatang itu kembali bergerak dan hendak menggigit Xiaoyan. Kali ini, Xiaoyan pun segera menghilang, sementara tangannya membentuk sebuah segel. Senyuman yang cukup dingin segera muncul di raut wajah dari Xiaoyan, dan dia tidak berusaha menghindar kembali dari binatang petir itu. Xiaoyan pun kemudian berteriak, "Segel kembali ke lautan, hancurkan!" Dalam sekejap saja, sebuah cahaya hijau yang sangat terang kali ini berbenturan dengan binatang petir, yang kemudian binatang petir milik Hong Chen itu dihancurkan dalam sekejap. Melihat hal ini, Hong Chen sangat terkejut, dan detik berikutnya tubuh dari Xiaoyan menghilang. Dia kembali muncul di hadapan dari Hong Chen dan telah mengayunkan pedang beratnya tepat di atas kepala Hong Chen. Melihat hal ini, Hong Chen benar-benar sangat ketakutan, dan dirinya lalu berteriak, "Aku mengaku kalah!" Xiaoyan segera menghentikan pergerakan dari pedangnya yang hampir mengenai kepala dari Hong Chen, dan saat ini aura dari pedang berat milik Xiaoyan itu telah memberikan tekanan yang sangat berat hingga membuat tubuh Hong Chen tertekan di lantai. Banyak orang yang ada di tempat ini merasa tidak percaya melihat Hong Chen benar-benar menyerah di hadapan seorang Xiaoyan. Sementara orang-orang dari klan Han terlihat sangat senang. Terlebih lagi adalah Han Yu dan juga Han Su. Mereka seolah-olah telah terlepas dari beban yang sangat berat. Han Ji pun kemudian mengatakan,
Meskipun aku sudah tahu jika Xiaoyan akan menang, tapi sepertinya aku masih meremehkan dirinya. Pemuda ini memang luar biasa. Suara tepuk tangan yang cukup meriah pun langsung terdengar dari banyak penonton yang ada di tempat ini. Sementara orang-orang dari klan Hong, raut wajah mereka terlihat menyedihkan. Awalnya mereka berani sombong jika Hong Chen pasti akan bisa mengalahkan orang dari klan Han. Namun akhirnya kesombongan seorang Hong Chen dihancurkan dengan cukup mudah. Xiaoyan menarik pedang beratnya yang kemudian dia berbalik untuk meninggalkan Hong Chen yang sudah kalah di dalam pertarungan ini. Namun tiba-tiba saja Hong Chen mengeluarkan serangan petir secara diam-diam. Detik berikutnya tubuh dari Xiaoyan itu pun benar-benar tertembus oleh serangan petir milik Hong Chen. Namun kali ini tidak ada darah yang menetes sedikit pun dari tubuh Xiaoyan. Sementara raut wajah dari Hong Chen dipenuhi dengan sebuah keterkejutan yang kemudian mengatakan, hanya sebuah bayangan. Karena sebenarnya tubuh dari Xiaoyan telah menghilang dan dia sekarang muncul di belakang Hong Chen untuk memberikan serangan dengan telapak tangannya. Melihat hal itu, pria tua berjubah abu-abu yang berada di samping Hong Li segera berteriak, "Berhenti!" Yang tubuhnya kemudian melesat dengan cepat untuk memberikan pertolongan pada Hong Chen. Namun Xiaoyan telah melepaskan serangan telapak tangan di punggung Hong Chen yang membuatnya terlempar sambil memuntahkan darah. Hal ini membuat Hong Chen benar-benar lemas dan tidak berdaya. Pria tua berjubah abu-abu yang awalnya ingin memberikan serangan pada Xiaoyan, dia pun buru-buru menangkap tubuh dari Hong Chen. Setelah itu, pria tua ini memeriksa tubuh dari Hong Chen yang sudah terluka parah. Dia kemudian tertawa sambil mengatakan, bagus sekali. Kau benar-benar berani melukai seorang murid dari pavilion petir anginku. Bocah, kau pasti akan sangat menyesal." Pria tua itu pun kemudian melemparkan tubuh dari Hong Chen ke arah Hong Li. Hal ini membuat ekspresi ganas telah muncul dalam tatapan mata Hong Li yang kemudian dia berteriak, "Terlepas dari siapa dirimu, klan Hongku tidak akan pernah berhenti untuk membalas perbuatanmu sampai kau mati." Mendengar ancaman dari Hong Li itu, Xiaoyan masih terlihat tetap tenang. Yang kemudian dia menjawabnya, "Apa yang kau katakan, kepala klan Hong? Apakah diriku ini salah untuk membalas perbuatan putramu yang meluncurkan serangan secara diam-diam? Jika serangan itu berhasil mengenai diriku, kemungkinan nasibku akan lebih buruk daripada dirinya." Sementara Hong Li kali ini dengan emosi menjawabnya, "Aku tidak peduli dengan hal itu. Karena kau telah memukuli anakku sampai lumpuh, maka aku akan menggunakan seluruh hidupmu sebagai pembayaran atas luka ini." Mendengar ucapan dari Hong Li itu, Xiaoyan hanya bisa tertawa. Sementara tetua berjubah abu-abu sekarang mengatakan, "Bocah kecil, hari ini kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tapi sebelum aku mengurusmu, aku ingin bertanya, dari mana kau mempelajari gerakan 3000 petir? Karena pavilion petir anginku tidak pernah memiliki murid sepertimu." Mendengar ucapan ini, raut wajah dari Xiaoyan segera berubah. Detik berikutnya, ayah dari Han Yu dan juga Han Su segera turun ke arena pertarungan yang kemudian dia melihat pada Hong Li sambil mengatakan, "Hong Li, apa yang kalian semua lakukan? Hong Chen itu sudah dikalahkan di dalam pertandingan hari ini. Apakah klan Hong ingin mengingkari janji mereka?" Semua orang yang ada di tempat ini mengetahui jika arena pertarungan Batu Langit merupakan arena pertarungan terbesar di kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada takdir mereka ketika bertarung di tempat ini. Jangan bilang bahwa klan Hongmu tidak mengetahui aturannya. Mendengar hal ini, wajah dari Hong Li terlihat sangat emosi yang kemudian dia tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Aku tidak peduli. Bocah ini telah menyakiti anakku dan klan Hongku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Hanji, apakah klan Hanmu ingin memulai perang dengan klan Hongku hanya karena seseorang yang tidak dikenal?" Dengan wajah yang cukup suram, tatapan mata Hanji melihat pada Hong Li. Lalu dia mengatakan, "Xiaoyan adalah seseorang yang telah diundang oleh klan Hanku. Jika kita meninggalkannya setelah dia membantu klan Han, maka di masa depan nanti siapa yang akan berani membantu klan Han ketika dihadapkan pada masalah kembali? Bahkan jika hari ini kau akan memulai perang terhadap klan Hanku,
Klan Han ini tidak akan pernah mundur untuk membantu dan juga melindungi Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Hanji itu, tetua berjubah abu-abu yang juga ada di arena ini segera mengatakan Klan Han memang memiliki keberanian. Dan saat melihat orang tua itu, tatapan mata Hanji segera berubah karena dia melihat sebuah lencana bergambar menara petir yang ada di dadanya. Hanji pun segera mengatakan, "Hah? Seseorang dari pavilion petir angin." Hanji buru-buru menangkupkan tangannya pada orang tua berjubah abu-abu, yang kemudian dia mengatakan, "Tetua, bolehkah aku tahu siapa dirimu?" Tetua berjubah abu-abu itu sambil tersenyum dia mengatakan, "Aku orang tua ini bernama Chen Yun dari pavilion petir angin utara." Mendengar nama itu, dalam sekejap saja raut wajah dari Hanji segera berubah karena dia mengetahui bahwa Chen Yun ini merupakan salah satu tetua agung dari pavilion petir angin utara. Hanji pun kembali menangkupkan tangannya sambil mengatakan, "Tetua Chen, apa yang dilakukan oleh Xiaoyan hari ini memang terlihat keterlaluan, tapi sebuah pertarungan akan selalu ada konsekuensi. Cedera dan juga kematian itu adalah hal yang biasa." Tetua Chen Yun itu pun sambil membelai janggutnya, dia mengatakan, "Tetua agung dari klan Han itu bisa dianggap sebagai kenalan lamaku, dan aku tidak akan mempersulit klan Hanmu. Aku hari ini bisa mengesampingkan masalah dari Hong Chen yang terluka karena perbuatan bocah ini. Namun diriku hanya ingin bocah itu menjelaskan dengan jujur dari mana dia mendapatkan teknik gerakan 3000 petir." Ekspresi raut wajah kelompok dari Hanji segera berubah ketika mendengar ucapan dari tetua Chen Yun. Tatapan mata mereka juga sangat terkejut ketika melihat ke arah Xiaoyan yang sebenarnya memiliki teknik pamungkas dan juga terkenal dari pavilion petir angin. Sementara Xiaoyan dengan sikap yang acuh tidak acuh, dia pun berkata, "Gerakan 3000 petir adalah sesuatu yang aku dapatkan secara kebetulan. Aku ingin bertanya pada tetua Chen, jika kau mendapatkan sebuah teknik yang bagus, apakah kau akan membuangnya atau mempelajarinya?" Tetua Chen Yun hanya bisa tertawa lalu mengatakan, "Mendapatkan secara kebetulan ya. Aku ingin mengatakan padamu, 10 tahun yang lalu, aula koleksi buku dari pavilion petir anginku telah dibobol oleh seseorang yang akhirnya orang itu mencuri cukup banyak metode Qi dan juga teknik Dou. Di antaranya adalah gerakan 3000 petir. Dan kupikir kau seharusnya memiliki hubungan dengan pencuri itu." Xiaoyan hanya tertawa lalu menjawabnya, "Kau jangan pernah menuduh seseorang tanpa memiliki buktinya, karena aku juga tidak mengetahui siapa yang telah mencuri teknik gerakan 3000 petir ini dari pavilion petir angin milikmu. Jangan bilang padaku bahwa semua orang yang berasal dari pavilion petir angin memiliki sikap yang sama sepertimu, yang suka menuduh orang." Tiba-tiba saja Hong Li maju dan dia angkat bicara, "Bocah, tutup mulutmu. Apakah kau pikir bahwa pavilion petir angin itu adalah sesuatu kecil yang bisa kau hina? Selain itu, kau hari ini benar-benar berani bertindak lancang di hadapan tetua Chen." Mendengar ucapan dari Hong Li itu, Hanji hanya bisa mengernyitkan dahinya karena dia tahu bahwa Hong Li ini sangat licik dan sengaja memprovokasi tetua Chen supaya memberikan pelajaran pada Xiaoyan. Namun detik berikutnya, Hansu pun buru-buru menarik tangan dari ayahnya lalu mengatakan, "Ayah, tolong bantu Xiaoyan." Hanji hanya terdiam menanggapi ucapan dari putrinya ini. Sementara tetua Chen Yun, dia melirik Hanji sambil mengatakan, "Hal ini tidak ada hubungannya dengan klan Han milikmu. Gerakan 3000 petir merupakan salah satu teknik rahasia yang tidak bisa disebarkan pada orang luar. Karenanya, aku tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja." Tatapan mata dari tetua Chen Yun segera melihat pada Xiaoyan kemudian mengatakan, "Bocah kecil, kau hari ini memiliki dua pilihan. Satu, ikutlah bersamaku secara sukarela menuju pavilion petir angin, supaya pimpinan pavilion yang memutuskan bagaimana cara menghadapi dirimu. Yang kedua, hari ini aku akan membunuhmu, dan aku tidak peduli apapun, karena gerakan 3000 petir tidak boleh mendarat di tangan orang luar." Mendengar ucapan dari tetua Chen Yun,
Wajah dari kelompok Hanji segera berubah menjadi sangat jelek. Sementara Hansu dan juga Hanyu kali ini terlihat lebih pucat. Hanji pun buru-buru maju dan akan berkata dengan tetua Chen Yun. Namun tiba-tiba saja Chen Yun mengatakan, "Hanji, aku tidak memiliki masalah dengan klan Han milikmu. Dan kau jangan mengabaikan kebaikanku hari ini. Karena masalah ini bukan sesuatu yang bisa kau campuri. Jika kau benar-benar ikut campur di dalam masalah ini, maka klan Hanmu kemungkinan besar tidak akan mampu menahan amarah dari pavilion petir angin." Ucapan itu dalam sekejap saja membuat Hanji menjadi sangat tertekan. Dia berpikir, jika pavilion petir angin bergerak, maka klan Han miliknya yang kecil ini akan langsung diratakan. Sementara Xiaoyan melihat pada Hanji sambil tertawa. "Paman Han, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan kalian semua jangan ikut campur." Hanji pun buru-buru mengumpalkan tangannya dengan raut wajah yang cukup bersedih. Dia pun berkata, "Xiaoyan, maafkan aku." Tetua Chen Yun kembali melihat pada Xiaoyan lalu dia berkata, "Apakah kau sudah memutuskan untuk ikut denganku ke pavilion petir angin, atau dirimu ingin aku bergerak sendiri yang kemudian melumpuhkan seluruh tubuhmu?" Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa tertawa. Dengan raut wajah acuh tidak acuh, dia pun mengatakan, "Aku tidak tertarik untuk ikut denganmu menuju pavilion petir angin, karena aku tidak ingin pergi." Chen Yun menganggukkan kepalanya. Niat membunuh yang besar melonjak di dalam tatapan matanya yang kemudian berkata, "Jika begitu, kau memilih opsi yang kedua." Sambil tersenyum, Xiaoyan pun menjawabnya, "Adapun untuk melumpuhkan diriku, sejujurnya kau masih belum memenuhi syarat untuk melakukan hal itu dengan kekuatanmu saat ini, karena kau belum mencapai tahap Dosong bintang 5. Di mataku, kau hanyalah receh yang tidak berguna." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Dengan cara apa Xiaoyan akan menghadapi tetua Chen Yun dari pavilion utara petir angin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.